Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sungguh kita bersyukur di malam hari ini karena anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Jika di hari ini kita bisa duduk diam tenang di hadapan Tuhan, semua karena pertolongan dan anugerahnya bagi setiap kita. Mari kita menaikkan sebuah pujian yang mengatakan, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Katakan dengan sukacita pujian ini. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi katakan, ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, sungguh kami bersyukur jika di malam hari ini Tuhan kembali menolong kami, bahkan mempertemukan kami secara virtual untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menaikkan setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk anugerah-Mu di sepanjang hari yang boleh kami lalui. Dan kami sebelum menutup malam ini, kami ingin datang di hadapan Engkau. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, menaikkan setiap pujian kami, bahkan menaikkan setiap doa kami. Berikan hati yang tenang untuk setiap kami, supaya hati, pikiran kami tetap terfokus kepada Tuhan. Dan kami dengan sungguh-sungguh ingin menyembah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih karena setiamu, terima kasih karena pertolonganmu. Sungguh kami bersyukur untuk semua hal itu. Ini doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, malam hari ini saya rindu sekali mengajak kita untuk menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama untuk datang di hadapan Tuhan, meminta dengan segenap hati kita melalui setiap permohonan doa kita. Saudara-saudari, pertama sekali saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk berdoa untuk komsel remaja, baik itu komsel di gereja maupun komsel di SMP. Khususnya kita berdoa untuk komsel di SMP yang akan dimulai di tanggal 19, 20, dan 21 Januari, dan komsel gereja akan dimulai pada tanggal 22 Januari. Kita berdoa saudara supaya pembina dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kita berdoa juga untuk setiap anak-anak remaja, mereka diberikan kemauan untuk bertumbuh bersama-sama dengan teman-teman mereka di dalam pengenalan akan Allah. Sehingga visi misi Tuhan bagi sekolahnya dapat diwujud nyatakan. Dan setiap pembina diberikan juga hikmat dan mereka menjadi alat Tuhan untuk mengasihi bahkan menyampaikan Injil kepada anak-anak remaja. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur untuk satu kesempatan yang baik yang Tuhan berikan bagi gereja kami, di mana kami boleh melayani anak-anak remaja melalui komsel remaja. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan untuk setiap kami, dan kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi anak-anak remaja kami. Dan kami berdoa Tuhan, khususnya buat komsel di gereja maupun komsel di SMP Ladang Misi yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kami, yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami berdoa buat komsel yang akan dimulai pada tanggal 19, 20, 21, dan 22 Januari ini. Kami berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat-Mu, pertolongan dan penyertaan-Mu bagi setiap mereka. Kiranya kasih dan kekuatan daripada Tuhan boleh menaungi setiap pembina, sehingga pembina juga dapat mengasihi dan dapat memberitakan Injil bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak, kiranya Tuhan yang memberikan mereka hati yang dipenuhi dengan kemauan untuk semakin dekat, semakin memiliki pengenalan yang dalam akan Tuhan. Tuhan yang menolong supaya di masa-masa remaja mereka juga, mereka mempergunakannya sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, dan untuk sungguh-sungguh rindu untuk tetap dekat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan komsel ini, dan semuanya akan dimulai di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, yang kedua, saya rindu sekali kita juga berdoa untuk ibadah remaja yang akan dimulai pada tanggal 16 Januari ini. Kita berdoa saudara, kiranya Tuhan yang membangkitkan kemauan anak-anak remaja untuk dekat dengan Allah, bukan hanya di komsel, tetapi mereka juga punya satu kerinduan untuk menguduskan Sabat, untuk menyembah Allah dengan sepenuh hati mereka di ibadah remaja. Kita berdoa juga khususnya untuk penginjil Ratna yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah remaja pada hari Minggu ini. Kita berdoa kiranya Tuhan juga yang memberikan kekuatan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga buat ibadah remaja yang akan dimulai pada tanggal 16 Januari ini. Kami bersyukur jika Tuhan kembali memberikan kami kesempatan untuk melayani anak-anak-Mu pada hari Minggu. Dan kami rindu, ada satu kerinduan di dalam hati anak-anak untuk menguduskan hari Sabat, untuk mempersembahkan hidup mereka untuk mencari Tuhan sebelum mereka mengawali hari-hari mereka, mengawali sepanjang minggu mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong setiap WL, pemusik, setiap orang yang mengambil bagian Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk hamba-Mu, penginjil Ratna yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan yang menolong, memimpin mereka, memberikan mereka kekuatan, dan kiranya kasih serta kesetiaan Tuhan yang besar yang boleh terus menaungi kehidupan mereka. Terus pakai hidup mereka dimanapun mereka berada, dan terus pimpin kehidupan mereka. Kiranya kasih dan anugerah serta kesetiaan Tuhan yang besar yang boleh terus menaungi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga berdoa bersama-sama untuk kesatuan hati pengurus remaja dalam mempersiapkan diri di dalam melayani Tuhan. Pada hari Sabtu ini akan ada fellowship pengurus, bersama-sama membicarakan tentang bagaimana pelayanan, bagaimana anak-anak bisa melayani, dan bagaimana mengajak teman-teman yang lain untuk bisa beribadah. Kita juga berdoa untuk setiap pengurus, kiranya Tuhan juga yang menolong mereka di dalam menyeimbangkan antara pelayanan dengan studi mereka. Kiranya Tuhan memberikan hikmat di masa-masa remaja mereka, supaya dengan tetap tekun mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurus yang telah Tuhan pilih, pengurus remaja yang boleh melayani Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk bimbingan-Mu, bahkan untuk pemeliharaan-Mu bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk mereka, kiranya Tuhan yang memberikan mereka hikmat di dalam mengambil bagian pelayanan. Kau memberikan hati seorang hamba, hati yang mau melayani, hati yang betul-betul memiliki satu kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan yang beserta dengan kehidupan mereka. Tambah-tambahkan hikmat, kecerdasan-Mu kepada mereka, supaya mereka dapat menyeimbangkan antara pelayanan dan studi, sehingga mereka dapat bertanggung jawab di dalam setiap hal,
dan mereka mengerjakan banyak hal untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka, untuk setiap rencana-rencana mereka, bahkan masa depan mereka, kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya tangan pengasihan Tuhan, kiranya perlindungan Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan, kiranya pimpinan Tuhan boleh terus mengiringi langkah perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik, ini setiap doa kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang keempat, saya rindu kita berdoa bersama-sama untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kita percaya bahwa Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar adalah ladang yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita layani bersama-sama. Dan malam hari ini saya rindu sekali untuk mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Karena dimulai dari tahun ini, semester ini, pembelajaran akan dimulai secara onsite, secara offline di sekolah. Khususnya saudara, kita berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan kerohanian maupun kegiatan yang lainnya. Kita juga berdoa buat ibadah di TK, di SD, di SMP yang akan dimulai. Kiranya Tuhan juga yang menolong, kiranya Tuhan juga yang memimpin, dan kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan yang boleh beserta. Khususnya juga kita berdoa buat setiap yang mengambil bagian, baik kepala sekolah, direktur pelaksana, anak-anak, staf dan karyawan, koster maupun yang lainnya. Kita berdoa kiranya Tuhan juga yang menolong mereka supaya setiap proses pembelajaran ini, proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa di hadapan Tuhan untuk Sekolah Kristen Kalam Kudus Makassar. Kami percaya bahwa ini adalah sekolah yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami menyampaikan Injil dan untuk kami memperluas kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan kami berdoa untuk sekolah ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memakai sekolah ini untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu di dalam hati setiap guru, setiap orang yang mengambil pelayanan. Mereka ditanamkan hati seorang hamba yang mau mengabdi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan sekolah yang akan dimulai, yang akan dilaksanakan secara onsite offline kembali. Dan kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong, memimpin, memberikan kekuatan, bahkan di tengah-tengah pandemi anak-anak juga diberikan hikmat supaya mereka juga Tuhan dapat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, baik itu kegiatan kerohanian maupun kegiatan pembelajaran lainnya, untuk ibadah di TK, SD, dan SMP. Kami berdoa kiranya Injil semakin diberitakan dan kiranya anak-anak semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Anak-anak semakin hari semakin rindu untuk belajar mengenal Tuhan, dan anak-anak kembali diingatkan betapa Engkau mengasihi kehidupan mereka. Pakailah setiap kami anak-anak-Mu supaya kami dapat memberitakan Injil kepada mereka di tengah-tengah segala keterbatasan dan kelemahan kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita juga yang terakhir, kita juga berdoa untuk semua penata layanan di kebaktian umum, baik di pusat maupun di pos PI Panakukang. Kita berdoa untuk pengkhotbah, untuk WL, untuk singers, pemusik, sound system, dan multimedia. Kita berdoa kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan untuk melayani Tuhan dengan baik. Dan kita juga berdoa supaya mereka dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya mereka dapat menyampaikan kasih Tuhan melalui setiap pelayanan yang telah mereka persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang melayani Tuhan di hari Minggu ini, baik di pos PI maupun di pusat. Kami berdoa kiranya Tuhan yang memakai kehidupan mereka, kiranya Tuhan yang menolong kehidupan mereka, dan kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kecerdasan supaya mereka dapat mengambil tanggung jawab yang besar di dalam takut akan Tuhan. Kiranya kasih-Mu, kiranya pertolongan-Mu, kiranya penyertaan-Mu, kiranya bimbingan, kiranya anugerah demi anugerah-Mu yang besar yang boleh terus menaungi kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, anugerahin mereka perlindungan-Mu, dan kiranya hari demi hari kasih serta kesetiaan Tuhan yang besar yang boleh terus menaungi kehidupan mereka. Ke dalam tangan-Mu
Kami menyerahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan kami juga berdoa kiranya semua jemaat Tuhan juga dapat mempersiapkan diri untuk menghadap hadirat-Mu. Mereka dengan hati yang lembut mau datang di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil mereka dan mereka mempersembahkan seluruh hidup mereka untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, sepanjang jalan anugerah di dalam kehidupan kita, jika hari ini kita ada karena anugerah, jika banyak hal yang boleh kita lakukan semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, sebuah pujian yang mengatakan sepanjang jalan anugerah, dalam setiap langkah kita ada anugerah Tuhan, dan di dalam kasih-Nya anugerah itu tetap terpancar sepanjang jalan anugerah. Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, beginilah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini sebagai kekuatan bagi kami untuk terus kami berjalan dan melangkah. Tuhan, tolong kami supaya firman-Mu yang boleh disampaikan sungguh-sungguh bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman yang sesungguhnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, waktu saya menjadi mahasiswa akhir di kampus Amanat Agung, saya tertarik untuk menulis sebuah skripsi dengan topik penyandang disabilitas. Saudara, saya sangat senang untuk membagikan tulisan saya kepada pembaca sebagai kontribusi saya bahwa saya ada untuk para penyandang disabilitas. Dan biasanya saudara, dalam beberapa skripsi yang saya baca ataupun artikel yang saya baca, biasanya orang menuliskan yaitu bagaimana cara melayani mereka di tengah-tengah komunitas gereja ataupun dalam komunitas masyarakat.
Tetapi saya mencoba untuk memotret dari perspektif yang lain dengan melakukan model pendekatan, dengan menjawab sebuah pertanyaan penting, yaitu bagaimana hidup dengan mereka dengan status yang sama, yaitu sama-sama anggota tubuh Kristus. Jadi bagi saya tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan kita orang-orang Kristen non penyandang disabilitas. Artinya saudara, bagaimana kita sebagai orang percaya hidup berdampingan dengan mereka tanpa dibeda-bedakan karena kita semua anggota tubuh Kristus. Saat skripsi itu sudah mau selesai saudara, dan kemudian skripsi itu harus diserahkan ke perpus, saya menuliskan sebuah refleksi sederhana setelah satu semester saya menulis skripsi itu. Saya berkata begini, tubuh Kristus tidaklah terdiri dari orang-orang sempurna. Semuanya hadir dengan ketidaksempurnaan masing-masing. Ada ketidaksempurnaan yang sangat terlihat, tetapi ada juga ketidaksempurnaan yang hanya mampu dilihat oleh Allah. Kehadiran penyandang disabilitas menunjukkan tampilan ketidaksempurnaan. Namun hebatnya penyandang disabilitas mencintai orang di dunia terukir dalam kisah perjuangan mereka. Dan warna perjuangan mereka adalah kedahsyatan yang mampu menyentuh hati setiap orang. Sekalipun tak sedikit orang yang memandang mereka sebelah mata. Bukankah mata Allah begitu lihai untuk memperhatikan dan mempedulikan mereka? Akhirnya mereka tetap merasakan anugerah yang hangat di dalam kondisi yang tidak sempurna. Karena sesungguhnya semua yang tidak sempurna sedang berjalan di dalam lingkaran anugerah. Karena sesungguhnya semua yang tidak sempurna sedang berjalan di dalam lingkaran anugerah. Saudara, semenjak saya menuliskan refleksi sederhana itu dan selesai dari kampus waktu itu, saya akan menjadi sangat marah ketika orang mencukuri hidupnya karena dia mendapati keadaannya jauh lebih baik atau tidak cacat seperti penyandang disabilitas. Atau orang membanding-bandingkan hidupnya dengan penyandang disabilitas. Saya pernah melayani di beberapa gereja, khususnya di anak sekolah minggu. Pernah sekali saudara saya bertanya kepada anak-anak sekolah minggu yang hendak saya ajarkan tentang hidup bersyukur. Saya bertanya kepada mereka, apa yang paling membuat kamu bersyukur di dalam hidup ini? Dan saya kaget saudara ketika tidak sedikit dari mereka yang menjawab bahwa saya bersyukur karena saya tidak cacat seperti penyandang disabilitas. Bayangkan saudara jika mereka berkata perkataan itu di depan anak-anak penyandang disabilitas. Saudara, sesungguhnya kita bersyukur dalam hidup ini bukan karena kita lebih baik daripada orang lain, bukan. Kita bersyukur dalam hidup ini bukan karena kita merasa keadaan kita jauh lebih diberkati daripada orang lain. No, saudara. Saudara, kita bersyukur dalam hidup ini karena sesungguhnya kita mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah. Cukup, saudara. Sesungguhnya kita bersyukur dalam hidup ini karena kita sangat mengerti bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup yang sedang kita perjuangkan untuk Tuhan diwarnai dengan anugerah. Di dalam susah dan senang, anugerah itu tidak pernah mati. Anugerah tetap mekar dengan cara Allah. Dan anugerah kian hari makin merekah ketika orang tidak pernah berhenti untuk bersyukur. Saudara, jika kita bersyukur karena keadaan kita lebih baik daripada orang lain, tidak heran ketika keadaan kita tidak baik-baik saja, kita merasa bahwa anugerah Tuhan menjadi absen bagi hidup kita. Tetapi kalau kita bersyukur karena kita mengerti bahwa hidup ini anugerah, apapun pergumulan yang kita alami, kita selalu percaya bahwa Tuhan ada untuk kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Saudara, ayat ini ditulis dalam kitab Ratapan. Dari namanya saja kita bisa menerka dan menemukan bahwa kitab ini adalah kitab yang berisikan puisi yang menyayat hati. Puisi yang mengungkapkan duka cita yang begitu mendalam. Ratapan penderitaan dan duka cita terus berkumandang di seluruh negeri Israel. Namun saudara, di tengah-tengah suara penderitaan yang tiada hentinya, muncullah ungkapan pengharapan dan kejujuran hati dari sang nabi. Tak berkesudahan
kasih setia Tuhan tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dia menulis ini bukan ketika dia bersuka cita, dia menulis ini bukan ketika keadaannya baik-baik saja, tapi dia menulis firman Tuhan ini ketika dia sedang meratap di dalam Tuhan. Saudara, akar kata dari kasih setia dalam bahasa Ibrani sama dengan rahim, saudara. Tempat dimulainya sebuah kehidupan yang baru dalam diri seorang ibu. Jadi kasih setia Allah disamakan dengan kebahagiaan dan perlindungan yang diterima seorang bayi yang belum lahir di dalam rahim ibunya. Nabi atau penyair yang menuliskan puisi ini sedang berusaha untuk menceritakan kepada pembaca, kepada orang banyak pengalamannya sendiri. Dan khususnya saat itu saudara, dia menceritakan pengalamannya kepada orang-orang yang sedang menderita. Dan dia tidak hanya sembarangan berkata, tetapi dia mengalami kasih Allah di dalam kehidupannya. Saudara, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, saya menyadari satu hal. Bahwa saya sangat percaya bahwa sang Nabi sangat tahu dengan betul. Sangat tahu dengan begitu mendalam bahwa hidup ini adalah anugerah. Anugerah itu yang membuat dia bersyukur dan tidak pernah melupakan kasih setia Allah. Dan kasih setia Allah, saudara, tidak pernah basi. Karena kasih Allah selalu menyajikan, karena kasih itu selalu disajikan baru setiap pagi. Di sepanjang perjalanan dia menemukan makna berharga bahwa sekalipun di dalam penderitaan dan hukuman karena dosa-dosa Israel, tetapi kasih setia itu tidak pernah berkesudahan. Bukankah ini indah kedengarannya? Orang yang tetap melihat kasih setia Allah di tengah-tengah penderitaan, dan dengan keberanian dia menyerukan itu kepada orang-orang yang sedang menderita. Saudara, bagaimana keadaan saudara hari ini? Bagaimana keadaan hati dan pikiran saudara? Apakah hari ini semua berjalan dengan baik? Hari ini bahagia, biasa saja atau tidak? Saya tidak tahu dengan persis apa yang saudara alami saat ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini. Namun saudara, apapun keadaan dan perasaan itu, percayalah bahwa hidup ini adalah anugerah. Hidup yang Tuhan percayakan untuk kita jalani, untuk kita perjuangkan untuk Tuhan, semuanya diwarnai dengan anugerah, anugerah dan anugerah. Saudara, setiap hari kita harus bersyukur karena kita tinggal di dalam anugerah. Dan tahun 2021 penuh dengan anugerah. Dan saudara percayalah bahwa tahun 2022 juga berlimpah dengan anugerah. Kiranya anugerah itu yang tetap membuat kita bersyukur, dan kiranya kita tetap mengingat bahwa kita bersyukur karena hidup ini adalah anugerah. Mari kita naikkan pujian sepanjang jalan anugerah. Penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, kau mengenaliku, janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu memandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup. Benar Tuhan, setiap langkah kami ada anugerah Tuhan. Engkau yang menuntun dan memimpin kehidupan kami
di perjalanan kami untuk memperjuangkan hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, kami selalu percaya bahwa ada anugerah Tuhan yang nyata bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa di malam hari ini. Kiranya Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, dan kiranya Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Tolong kami Tuhan dalam istirahat kami di malam hari ini, kiranya anugerah, kesetiaan, dan penyertaan Tuhan yang besar yang boleh terus mengiring kehidupan kami. Ini doa kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian persekutuan doa malam kita pada hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.